Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang melangsungkan pernikahan putrinya. Dan ini adalah momen yang membahagiakan bagi Pak Anies Baswedan karena ini adalah pertama Pak Anies menikahkan putrinya. Kalau yang biasanya itu Pak Anies menjadi saksi, tetapi kali ini menikahkan putrinya. Ini pengalaman pertama yang luar biasa bagi Pak Anies Baswedan. Dan ada yang menarik teman-teman, pernikahan putri dari Pak Anies Baswedan ini dihadiri oleh orang nomor 1 di Indonesia dan orang nomor 2, yaitu Presiden RI Pak Jokowi dan juga Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin hadir di acara resepsi pernikahan putri dari Pak Anies Baswedan. Selain itu teman-teman, kita lihat kemarin itu yang hadir juga ketua umum partai politik, banyak yang hadir di sana. Ada AHY, ada Pak Surya Paloh, kemudian ada PKS, itu juga hadir di acara tersebut. Bahkan banyak menteri yang hadir di acara resepsi pernikahan putri Pak Anies Baswedan. Ini satu kehormatan yang luar biasa bagi Pak Anies Baswedan karena banyak orang penting di negeri ini turut ikut ambil bagian dalam rangka menghadiri resepsi pernikahan putri Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya dulu. Kita ambil berita dari airmall.id. Dibanjiri tokoh politik, resepsi putri Anies dihadiri Jokowi, SBY, menteri hingga ketum parpol. Jadi Pak SBY juga hadir teman-teman. Presiden RI Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana turut menghadiri acara resepsi pernikahan putri sulung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Mutiara Anissa Baswedan dengan Ali Shaleh Al-Huraibi yang berlangsung di Putri Duyung Resort Ancol, Jakarta Utara, Jumat 29 Juli 2022. Saat tiba, Presiden Jokowi dan Ibu Negara langsung menuju ke pelaminan untuk mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Tak lama setelah kehadiran Presiden, Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin bersama Ibu Wuri Estu Ma'ruf Amin hadir dalam resepsi pernikahan Tia dan Ali. Tokoh lain yang turut hadir yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, demikian juga dengan Wakil Presiden RI periode 2004-2009 dan periode 2014-2019 Yusuf Kala bersama Ibu Mufidah. Selain Presiden dan Wakil Presiden, hadir juga para pejabat dan pemimpin kementerian atau lembaga lainnya, serta politisi dan pimpinan partai politik. Di antaranya Menteri Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan para pejabat lainnya. Resepsi pernikahan Mutiara Anissa Baswedan dan Ali Shaleh Al-Huraibi digelar di Putri Duyung Resort Jumat malam 29 Juli. Resepsi pernikahan kedua mempelai kental dengan nuansa adat Jawa, Yogyakarta. Suasana adat Jawa sangat kental sejak dimulainya resepsi dengan alunan musik Jawa khas perkawinan mengiringi kedua mempelai saat menuju ke pelaminan. Nah itu teman-teman, kalau kita lihat Pak Anies Baswedan melaksanakan pernikahan putrinya. Nah yang menariknya teman-teman, ketika akad nikah ini nuansanya Arab cukup kental. Kemudian ketika resepsi pernikahan ini menggunakan nuansa Jawa yang cukup kental juga. Karena kalau kita lihat Pak Anies memakai pakaian adat Jawa. Ini kan cukup menarik teman-teman apa yang terjadi pada resepsi pernikahan putri Pak Anies Baswedan. Dan yang tidak kalah penting teman-teman, ternyata di sana banyak yang hadir, ketua umum partai, kemudian menteri, pejabat negara hadir di acara resepsi pernikahan. Ini seolah-olah reuni antar pejabat negara dan ketua umum partai politik. Ini luar biasa teman-teman yang hadir di sana. Nah, ada yang menariknya teman-teman, resepsi pernikahan putri Pak Anies kemarin ini ada pemandangan yang cukup menarik.
Ada Pak Surya Paloh, ada Sohibul Iman, yaitu dari pengurus PKS, kemudian Ketua Umum Partai Demokrat, itu duduk satu meja. Padahal berita-berita kemarin teman-teman, ini antara Demokrat, Nasdem, dan PKS itu mau melakukan koalisi untuk mengusung calon presiden di 2024. Nah, ini tidak sengaja teman-teman, ketika di resepsi pernikahan putri Pak Anies Baswedan, ini ketiganya duduk satu meja. Ini adalah sinyal juga teman-teman bahwa keakraban dari tiga partai politik ini ternyata sudah cukup baik. Ada chemistry yang luar biasa, sehingga tidak salah kalau hari semakin hari ini perlu direkatkan kembali dalam bentuk koalisi. Koalisi menuju Pilpres 2024, karena calonnya kan sudah ada di sana. Dan mungkin juga calon presidennya yang sedang melaksanakan resepsi pernikahan putrinya, yaitu Pak Anies Baswedan. Jadi karena chemistry-nya cukup kuat, maka tidak salah teman-teman bahwa Partai Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat melakukan koalisi untuk mengusung Pak Anies di 2024. Nah teman-teman, coba kita lihat beritanya terkait Partai Nasdem, kemudian PKS duduk bersama dalam satu meja di acara resepsi pernikahan putri Pak Anies Baswedan. Kita ambil berita teman-teman dari Detik News. Sohibul Iman, AHY, Surya Paloh semeja di acara Anies. PKS mengatakan tanda jodoh. Ya bisa mungkin ini jodoh teman-teman. Jodoh koalisi 2024. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh duduk semeja saat acara resepsi pernikahan putri dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Juru bicara PKS Muhammad Khalid memaknai momentum tersebut. Mas AHY, Ketum Partai Demokrat, M. Sohibul Iman, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, dan Bang Surya Paloh, Ketum Nasdem, duduk satu meja di acara nikahan putri Pak Gubernur Anies Baswedan, kata Khalid saat membagikan foto tersebut kepada wartawan Jumat 29 Juli 2022. Menurut Khalid, mereka bertiga tidak janjian duduk bersama dalam satu meja. Khalid pun mempertanyakan apakah momen ketiganya duduk semeja menandakan ketiganya partai tersebut berjodoh. Tak sengaja PKS, Nasdem, dan Demokrat satu meja di nikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Apakah ini tanda-tanda ketiganya akan berjodoh? Katanya. Seperti diketahui, PKS, Nasdem, dan Demokrat sedang intens berkomunikasi untuk berkoalisi pada pemilu 2024. Dan ketiga partai itu, kata Nasdem, yang sudah mengeluarkan rekomendasi nama untuk usung menjadi capres, yakni Anies, Gubernur Jawa Tengah Ganjar, dan Panglima TNI Andika Perkasa. Itu teman-teman, secara tidak sengaja ternyata Sohibul Iman, AHY, Pak Surya Paloh duduk satu meja. Dan sebuah analisa mengatakan bahwa ini adalah tanda-tanda berjodoh berkoalisi di 2024. Jadi memang tidak salah teman-teman, dimanapun tempatnya, kalau ketua umum partai itu ketika duduk satu meja yang dibicarakan ya tidak jauh dari urusan partai. Dan tentunya juga memperbincangkan terkait resepsi pernikahan putri Pak Anies Baswedan. Jadi ini menarik teman-teman untuk ditindaklanjuti pada menjelang Pilpres 2024. Karena bagaimanapun juga kalau kita melihat partai PKS ini tidak punya calon presiden yang kuat di internalnya. Demikian juga di Partai Nasdem tidak punya calon ketum partai yang ini nendang. Demikian juga di Demokrat. Walaupun Demokrat itu punya AHY, tetapi AHY tidak kuat kalau memang ini dimajukan menjadi calon presiden. Karena elektabilitasnya ini kalah jauh kalau dibanding dengan Pak Prabowo, Ganjar, dan Pak Anies Baswedan. Maka solusinya adalah mengusung calon presiden di luar partai mereka, yaitu Pak Anies Baswedan. Karena Pak Anies tidak punya partai politik, Pak Anies juga bukan kader partai politik. Maka layak Pak Anies untuk diusung dari ketiga partai tersebut. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.